26 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1999, tanah Kalimantan Barat menjadi saksi bisu pecahnya salah satu konflik antar etnis paling berdarah dan mengerikan dalam sejarah Indonesia. Konflik tersebut terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, antara etnis Madura dan etnis Melayu. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa etnis Dayak juga ikut terlibat dalam konflik Sambas. Konflik Sambas juga dikenal dengan tragedi ketupat berdarah karena peristiwa konflik merujuk pada Hari Raya Idul Fitri. Konflik yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang menyebabkan pecahnya konflik, hingga mengakibatkan ribuan korban jiwa. Melalui video ini, kita akan menelusuri latar belakang konflik, pecahnya konflik, serta dampak dari konflik Sambas. Sebelum memasuki ceritanya, admin mau disclaimer dulu. Konten ini disajikan untuk tujuan edukasi dan dokumentasi sejarah. Video ini dibuat tidak bermaksud untuk menyudutkan, menyalahkan, atau membangkitkan kembali ketegangan di antara kelompok manapun. Sebagai pembelajaran, konflik semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Semua informasi yang disampaikan didasarkan pada berbagai sumber terbuka dan bertujuan agar masyarakat dapat belajar dari sejarah, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Segala bentuk narasi yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau memicu konflik baru, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang beragam. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.394,70 km persegi, atau sekitar 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan dan 192 desa. Berdasarkan data dari BPS, penduduk Kabupaten Sambas berjumlah sekitar 648.301 jiwa. Suku mayoritas terdiri dari Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kelompok masyarakat etnis Madura tidak lagi menjadi bagian dalam demografi setelah konflik yang terjadi pada tahun 1999 yang menyebabkan terusirnya etnis Madura dari wilayah tersebut. Dilihat dari sejarah kependudukan di Kabupaten Sambas, kehadiran masyarakat Madura sudah cukup lama. Menurut Aca Diat, orang Madura di Kalimantan Barat adalah pendatang dari Bangkalan, Madura, menjelang akhir abad ke-19 dan baru mulai tinggal di wilayah ini sekitar tahun 1920 dengan niat untuk mencari lahan yang lebih subur dibandingkan di pulau asalnya. Versi lain menyebutkan bahwa migrasi pertama etnis Madura terjadi pada tahun 1902 yang ditandai dengan kedatangan mereka di Ketapang. Kemudian, migrasi berlanjut pada tahun 1910 ketika mereka tiba di Pontianak, dan pada tahun 1920 hingga 1930 mereka tiba di Sambas. Migrasi selanjutnya dalam jumlah besar terjadi pada tahun 1930 yang secara sengaja didatangkan oleh pemerintah Belanda. Sedangkan berdasarkan sejarah lisan atau oral history, etnis Madura telah datang ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18, yakni seiring dengan kedatangan mereka bersama anggota pasukan Kerajaan Mataram. Seiring waktu, jumlah penduduk Madura di Kalimantan Barat semakin meningkat, terutama di Kabupaten Sambas. Terlebih lagi dengan adanya program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah, jumlah populasi masyarakat Madura semakin padat. Kehadiran masyarakat Madura di Kabupaten Sambas memberikan pola kehidupan baru bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal mata pencaharian atau tenaga kerja. Banyak di antara mereka yang bekerja dalam bidang-bidang pekerjaan kasar, seperti buruh tani, penarik becak, sopir, pedagang kecil-kecilan, dan menjadi awak kapal penyeberangan. Namun, tidak sedikit pula di antara mereka yang tergolong ekonomi tinggi. Hal ini umumnya terjadi pada masyarakat yang telah lama menetap di Sambas, sehingga mereka telah memiliki lahan, modal, dan pekerjaan yang lebih baik, seperti kontraktor, pengelola tambang, perdagangan, serta menjadi petani, peternak sapi, dan kambing. Masyarakat Madura dalam bekerja dikenal ulet, rajin, dan memiliki keterampilan tinggi. Etnis Madura memiliki karakter percaya diri, berani, secara fisik kuat, pekerja keras, sederhana, hemat, tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia di upah rendah, dan patuh pada pimpinan tradisional dan agama.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa kelompok etnis Madura memiliki jangkauan penetrasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan etnis pendatang lainnya seperti Jawa dan Sunda. Mereka tidak hanya berkembang dalam bidang pertanian dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial politik, seperti menjadi anggota DPRD setempat. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan di antara sesama kelompoknya. Hubungan antar masyarakat Madura sangat erat dan terikat. Walaupun tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat, yang terpenting bagi mereka adalah berasal dari daerah yang sama, yakni Pulau Madura. Hubungan yang terjalin dalam kelompok ini menggambarkan pola kehidupan masyarakat yang eksklusif. Bagi mereka, membantu dan menolong orang dari daerah asal adalah suatu kewajiban. Mereka harus mau menerima pendatang musiman dari Madura, serta berusaha mencarikan pekerjaan untuk mereka. Kehidupan masyarakat Madura di Sambas yang berdampingan secara langsung dengan masyarakat Melayu secara tidak langsung telah mempertemukan berbagai perbedaan mendasar, baik kebudayaan, karakter, sikap, dan perilaku maupun pola hubungan sosial di antara kedua etnis tersebut. Masyarakat Melayu sebagai masyarakat setempat telah dikenal sebagai kelompok yang ramah, pengalah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Di Kabupaten Sambas, masyarakat Melayu dikenal memiliki solidaritas tinggi, menjunjung kuat hubungan sesama etnis dan antar etnis, serta nilai-nilai gotong royong. Mereka tidak suka permusuhan dan dikenal sangat penyabar, sehingga sering dianggap penakut. Orang Melayu banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri di bidang politik maupun instansi pemerintahan. Sementara mereka yang tinggal di desa umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Adanya pandangan bahwa pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan dianggap terhormat di kalangan masyarakat Melayu, membuat mereka berlomba-lomba menguasai bidang tersebut. Namun, masih minim yang menjadi pengusaha. Jika ada, jumlahnya masih sedikit dan hanya bergerak di sektor ekonomi mikro. Kehidupan etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas yang telah berlangsung lama tidak menjamin terikatnya rasa kekeluargaan maupun kekerabatan. Justru sebaliknya, perbedaan mendasar dari kedua etnis tersebut tidak jarang memunculkan perselisihan kecil yang biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah atau kesepakatan bersama. Namun, interaksi lintas budaya yang syarat dengan perbedaan serta dimensi sikap seringkali menimbulkan berbagai persepsi, prasangka, dan isu-isu yang berkaitan dengan budaya kelompok lain. Hal ini menjadi pemicu konflik yang sulit dihindarkan. Ketika konflik muncul ke permukaan, eskalasinya dapat menjadi luas dan mengakar. Konflik etnis yang melibatkan kelompok masyarakat Madura bukanlah yang pertama terjadi di Kalimantan Barat. Sebagaimana yang tercatat dalam berbagai literatur, hasil penelitian maupun publikasi media, sebelum pecahnya konflik di Kabupaten Sambas, telah terjadi konflik antara masyarakat etnis Dayak dan Madura. Konflik tersebut mereda, meskipun tidak hilang sepenuhnya, dan kembali mencuat saat konflik yang terjadi di Sambas. Yang terlibat dalam konflik tahun 1999 tersebut hanya masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas, tanpa keterlibatan etnis Melayu di luar wilayah tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa dalam konflik yang terjadi secara sporadis tersebut juga turut melibatkan etnis Dayak, meskipun dalam skala kelompok yang jumlahnya sedikit. Tidak banyak yang mengetahui bahwa masyarakat Dayak turut terlibat dalam konflik Sambas. Karena jumlahnya sedikit, orang-orang lebih mengenal konflik tersebut sebagai konflik antara dua etnis. Meskipun kenyataannya konflik tersebut melibatkan 3 kelompok etnis. Keterlibatan etnis Dayak bukanlah sebagai penengah, melainkan sebagai pihak yang juga menentang kelompok etnis Madura. Maka, dalam konflik tersebut, etnis Melayu dan Dayak memiliki kepentingan yang sama. Akar penyebab konflik di Sambas masih mengundang pertanyaan dan belum mendapatkan jawaban yang jelas. Beberapa catatan menunjukkan bahwa konflik tahun 1999 disebabkan oleh insiden pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu etnis, namun hal itu bukanlah akar dari konflik tersebut. Jika ditinjau lebih mendalam, penyebab konflik jauh lebih kompleks dan telah muncul jauh sebelum insiden pembunuhan itu terjadi. Mengungkapkan sumber konflik tidak bisa hanya berpusat pada satu titik atau melihat bagaimana kedua belah pihak berkonfrontasi di permukaan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengaitkan berbagai proses sosial, nilai, dan sikap yang berkembang di masyarakat.
Setelah sekian lama hidup berdampingan, gesekan antara etnis Melayu dan Madura di wilayah Sambas, Kalimantan Barat akhirnya memuncak. Meski kedua suku telah lama berbagi ruang hidup, ketegangan sosial, ekonomi, dan kultural perlahan tumbuh dan mengakar. Salah satu titik awal yang cukup menonjol terjadi pada tahun 1992, ketika sejumlah warga Melayu memprotes kebijakan pemerintah yang memonopoli pasar jeruk komoditas utama, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Melayu Sambas. Monopoli ini dijalankan oleh perusahaan bernama Bimantara Citra Mandiri, yang diduga memiliki kedekatan dengan elit penguasa. Akibatnya, petani jeruk mengalami kerugian besar dan kehidupan mereka terguncang. Dalam situasi ekonomi yang menekan ini, muncul pula anggapan di kalangan masyarakat Melayu bahwa suku Madura yang dikenal ulet dan tangguh dalam berdagang serta bekerja sebagai buruh berusaha mendominasi perekonomian lokal. Stereotip dan prasangka ini berkembang luas, diperkuat oleh insiden-insiden kecil yang melibatkan kekerasan, pencurian, dan persaingan kerja. Ketegangan makin tajam seiring dengan memburuknya situasi ekonomi nasional jelang krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Konflik-konflik kecil pun tak terhindarkan. Meski beberapa kali dimediasi oleh tokoh masyarakat dan aparat, tidak ada solusi jangka panjang yang berhasil diterapkan. Hubungan antar komunitas menjadi semakin rapuh. Dalam situasi sosial yang tidak stabil seperti ini, percikan kecil saja bisa membakar amarah yang telah lama terpendam. Dan akhirnya, percikan itu benar-benar muncul. Pada tanggal 17 Januari 1999, seorang pemuda Madura bernama Hasan Binam ditangkap warga desa Parit Setia karena diduga hendak mencuri sepeda motor. Ada versi lain yang menyebut ia datang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki warga, serta versi lain lagi yang menyebut ia mencuri ayam. Namun apapun versinya, satu hal yang pasti, Hasan sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Jawai. Polisi kemudian membebaskannya pada sore hari. Setelah itu ia dijemput oleh 3 orang dari desanya. Hasan pulang ke rumah dengan tubuh penuh lebam. Ia mengaku tidak bermaksud mencuri, melainkan salah masuk rumah karena mabuk arak. Namun keluarganya dan warga kampungnya yang mayoritas Madura tidak menerima perlakuan terhadap Hasan. Amarah mulai menyebar di kalangan warga desa Sari Makmur dan Rambayan, 2 kampung Madura yang berdekatan. Pertemuan-pertemuan mulai digelar secara diam-diam, dan dalam waktu singkat, rencana balas dendam pun disusun. Padahal saat itu bulan Ramadan, ketika seharusnya umat muslim memperbanyak ibadah dan menahan amarah. Namun yang terjadi sebaliknya. Pada 19 Januari 1999, 2 hari setelah insiden Hasan, lebih dari 100 warga Madura bergerak dari kampungnya menuju desa Parit Setia. Mereka menggunakan 3 mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor. Sepanjang jalan mereka meneriakkan takbir dengan mengacungkan senjata tajam seperti parang, celurit, tombak, dan pedang. Mereka berjalan seperti pasukan perang yang hendak menuntut darah. Warga desa-desa yang mereka lewati terkejut dan ketakutan. Banyak yang tidak percaya bahwa penyerangan akan benar-benar terjadi. Tapi keraguan itu sirna ketika rombongan bersenjata mulai mendekati desa Parit Setia. Kepanikan menyebar cepat. Para ibu mencari anak-anak mereka. Rumah-rumah dikunci rapat. Para pria mencoba bertahan dengan senjata seadanya menggunakan parang kebun, kayu, dan besi tua. Tapi jumlah dan persenjataan mereka kalah jauh. Aparat keamanan yang berada di sekitar lokasi tidak mampu menghalau massa yang marah. Mereka kalah jumlah dan tidak punya perintah tegas. Banyak di antara mereka hanya berdiri dan menyaksikan. Tak berdaya meredam kekerasan yang sudah membara. Setibanya di Parit Setia, massa langsung meneriakkan nama kepala desa, bernama Pak Ayub. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban. Tapi sebenarnya amarah sudah tak bisa ditahan. Di dekat sebuah jembatan, mereka bertemu Mahli, seorang warga Melayu. Terjadi adu mulut. Mahli mencoba menjelaskan sesuatu. Namun beberapa pemuda Madura yang sudah terbakar emosi langsung mengejarnya sambil membawa sajam. Mahli yang hanya memegang sebatang kayu tidak mampu melawan. Ia sempat berlari, jatuh, lalu bangkit kembali, namun akhirnya terpojok di pasar ikan, tempat ia akhirnya dibunuh. Setelah itu, massa mendatangi rumah Pak Ayub.
Sang kepala desa keluar, mencoba menenangkan situasi dan berdialog. Tapi niatnya sia-sia. Beberapa orang langsung menyerangnya. Anaknya yang mencoba melindungi sang ayah juga ikut dipukul dan terluka. Pak Ayub sempat melarikan diri, namun terjatuh di samping rumahnya. Disitulah ia dihabisi secara brutal. Massa lalu kembali ke desanya dengan sorak-sorai, meneriakkan yel-yel kemenangan. Bagi mereka, balas dendam telah tuntas. Namun, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan memicu reaksi yang jauh lebih besar dan jauh lebih berdarah. Suasana Sambas, yang biasanya menjelang Idul Fitri dipenuhi semangat silaturahmi dan kebahagiaan, berubah menjadi muram dan mencekam. Informasi menyebar cepat, meski saat itu ponsel belum umum digunakan. Dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung, kabar pembunuhan Pak Ayub dan Mahli menyalakan api kemarahan yang jauh lebih besar. Upaya mediasi kembali dilakukan, namun semua gagal. Pemerintah dianggap lambat dan tidak tegas. Aparat keamanan tidak mampu meredam amarah warga Melayu yang merasa dipermalukan dan kehilangan tokoh penting mereka. Bahkan muncul dugaan bahwa aparat sengaja membiarkan konflik berkembang. Baru beberapa hari setelah insiden berdarah di Desa Parit Setia, insiden yang melibatkan etnis Madura dan Melayu kembali terjadi. Tepatnya pada 21 Januari 1999, seorang pemuda etnis Madura menyerang seorang kondektur bus etnis Melayu dengan senjata tajam. Sang kondektur hanya bisa melawan dengan tangan kosong dan terluka parah. Insiden ini menjadi pemicu terakhir. Warga Melayu menyatakan tidak ingin damai. Mereka mulai berkoordinasi dengan suku Dayak yang juga memiliki sejarah konflik dengan etnis Madura. Raja Sambas turun langsung ke tengah masyarakat. Ia menyerukan agar rakyat tidak takut dan bersatu. Namun, semangat persatuan itu berubah menjadi semangat balas dendam. Penyerangan besar-besaran pun tak terhindarkan. Ribuan warga Melayu dan Dayak turun ke jalan, menyisir kampung-kampung Madura. Rumah-rumah dari etnis Madura dibakar. Mereka tidak membakar rumah etnis lain, mereka hanya membakar rumah-rumah etnis Madura. Terjadi eksodus besar-besaran. Banyak keluarga Madura melarikan diri ke hutan, sungai, dan ke kota terdekat. Aparat keamanan kembali gagal mengendalikan situasi. Mereka kewalahan dan di beberapa tempat bahkan memilih mundur. Peristiwa ini terjadi secara masif, liar, dan di luar kendali. Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen penuh kedamaian justru berubah menjadi lembaran berdarah dalam sejarah Indonesia. Setelah tragedi berdarah di Parit Setia, konflik tak kunjung padam. Justru sebaliknya, ia menjalar seperti api di ladang kering. Ratusan kampung menjadi medan pertempuran. Pembalasan demi pembalasan dilakukan, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit dihentikan. Banyak warga Madura yang tak tahu menahu ikut menjadi korban. Mereka yang telah menetap puluhan tahun menikah dengan warga lokal, bahkan yang lahir dan besar di Kalimantan Barat, kini dianggap musuh. Puluhan ribu orang Madura terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian besar hanya membawa pakaian di badan, lari ke kantor polisi, masjid, atau fasilitas umum yang dianggap aman. Desa-desa yang sebelumnya damai kini menjadi lautan api. Rumah, kios, dan sawah dibakar. Harta benda ditinggalkan begitu saja. Isak tangis dan teriakan histeris terdengar di mana-mana. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan rasa aman, harga diri, dan masa depan. Aparat keamanan kembali menjadi sorotan. Alih-alih meredam, banyak di antara mereka bersikap pasif, bahkan dituding berpihak. Saksi-saksi mata melaporkan bahwa di beberapa lokasi, aparat hanya berdiri menyaksikan pembantaian dan pembakaran. Beberapa polisi bahkan dituduh membuka jalan agar massa bisa masuk ke kampung tertentu. Kondisi ini memicu kemarahan publik. Baru pada akhir Februari 1999, setelah korban jiwa terus berjatuhan dan ratusan desa luluh lantak, pemerintah pusat mulai benar-benar turun tangan. Panglima ABRI saat itu menginstruksikan pengerahan tambahan pasukan dari luar Kalimantan. Beberapa batalion TNI dan pasukan BRIMOB diterjunkan untuk mengamankan jalur evakuasi. Namun, konflik yang sudah terlanjur meluas tidak bisa padam dalam sehari. Data dari LSM dan Lembaga Kemanusiaan menyebutkan bahwa hingga pertengahan 1999, lebih dari 25.000 warga Madura mengungsi ke Singkawang, Pontianak, dan Ketapang.
Mereka tinggal di tenda darurat, gedung kosong, dan rumah-rumah ibadah. Kondisi pengungsian sangat memprihatinkan. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan menyebabkan penyakit menyebar. Anak-anak terserang diare, ispa, hingga gizi buruk. Rasa trauma menjangkiti semua pihak. Anak-anak menangis setiap kali mendengar bunyi petasan. Kaum ibu menderita stres berat. Para pria merasa kehilangan harga diri karena tak mampu melindungi keluarga mereka. Sementara itu, sebagian warga Melayu yang kehilangan kerabat dalam penyerangan awal juga merasa luka mereka belum terbalas lunas. Beberapa upaya rekonsiliasi dilakukan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah daerah. Namun, rekonsiliasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Luka yang terlanjur dalam, ditambah dendam dan rasa curiga, membuat proses ini sangat sulit. Hingga tahun 2000, sebagian besar warga Madura belum berani kembali ke kampung halaman mereka. Bahkan di beberapa daerah, baliho dan spanduk bertuliskan Madura dilarang masuk, masih terpampang di pinggir jalan. Ironisnya, di saat tragedi ini terjadi, pemberitaan nasional dan internasional justru minim. Pemerintah pusat terlihat enggan menyebutnya sebagai konflik etnis besar-besaran. Kalimat kerusuhan lokal atau bentrok antar warga lebih sering digunakan dalam pernyataan resmi. Padahal fakta di lapangan sangat brutal dan sistematis. Tragedi Samba 1999 bukan sekadar bentrokan massa, melainkan bentuk nyata dari kegagalan negara dalam merawat keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan keberagaman etnis. Dalam konflik ini, bukan hanya ribuan rumah yang terbakar, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang hangus bersama bara dendam. Hingga bertahun-tahun setelahnya, bekas luka ini tetap membekas. Anak-anak yang lahir dari pengungsian tumbuh tanpa kampung halaman. Beberapa warga Madura yang kembali pun hidup dalam ketakutan dan keterasingan. Sementara sebagian besar lainnya memilih menetap di tempat baru, mencoba membangun ulang kehidupan dari puing-puing sejarah kelam. Tragedi Sambas bukan sekadar bentrok antar warga. Tragedi ini meninggalkan luka dalam di tubuh masyarakat Kalimantan Barat, yang dampaknya masih terasa bahkan hingga bertahun-tahun setelah api konflik padam. Tercatat dari berbagai sumber, sekitar 1.189 orang tewas, 168 orang luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan dirusak, 12 mobil, 9 motor dibakar dan dirusak, 8 masjid atau madrasah dirusak dan dibakar, 2 sekolah dirusak, 1 gudang dirusak serta 29.823 warga Madura mengungsi. Di bidang sosial, kepercayaan antar etnis hancur seketika. Hubungan antara warga Melayu dan Madura yang sebelumnya berjalan dengan tensi rendah berubah menjadi kecurigaan dan jarak. Kampung-kampung yang dulunya dihuni berbagai suku perlahan menjadi homogen. Mereka yang merasa asing di tanah sendiri terpaksa pergi, meninggalkan rumah, tanah, bahkan kuburan leluhur. Ribuan keluarga tercerabut dari akar kehidupan mereka. Mereka tinggal di tenda darurat, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Anak-anak tumbuh di tengah trauma, orang tua kehilangan harapan, dan lansia tak sempat mengucap salam perpisahan kepada rumah yang mereka bangun seumur hidup. Dari sisi ekonomi, hancurnya pasar, rumah, dan ladang membuat kehidupan porak-poranda. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Mereka yang tadinya berdagang, bertani, atau bekerja di sektor informal, tiba-tiba menjadi pengangguran di tempat asing. Kehidupan yang stabil berubah menjadi perjuangan harian demi bertahan hidup. Tragedi Sambas menjadi pengingat bahwa keberagaman di Indonesia bukan sesuatu yang otomatis menghasilkan harmoni. Ia memerlukan keadilan, dialog, dan rasa saling menghormati. Jika tidak, luka seperti ini bisa kembali terbuka kapan saja, di tempat mana saja. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat kesalahan, admin mohon maaf ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang banyak dan berkah.